Aku dan Budi tumbuh besar bersama. Kami sudah saling kenal sejak kecil. Dia sudah bilang cinta padaku berkali-kali. Dia janji kita akan menikah setelah lulus. Kita sepakat untuk urus surat nikah hari ini. Budi, aku ingin menikah denganmu. Aisyah, aku... Kamu pikir Budi akan menikahimu? Tidak mungkin. Itu cuma lelucon yang kami buat, cuma taruhan, itu saja. Semuanya. Dia kelihatan seperti beduk, kan? Dia benar-benar pakai gaun pengantin. Ayo kita fotoin dia. Semua mimpiku yang indah tentang masa depan. Pada saat ini, berubah jadi ajikan kija mereka. Buddy. Janji-janjimu padaku. Sampai Siti muncul. Semuanya berubah. Tadi malam kamu bilang, kalau aku pakai gaun pengantin, dan bawa mawar ke kantor catatan sipil, kamu akan menikahiku. Itu semua bohong. Maafkan aku. Aisyah, kalau kamu sangat ingin menikah, kenapa tidak nikah saja dengan Adi? Keluarga dia kan kaya. Setelah kamu nikah sama dia, ibumu tidak perlu lagi ngumpulin sampah untuk menghidupimu. Aisyah, kalau kamu tidak pilih siapapun untuk dinikahi hari ini, aku tidak akan biarkan kamu pergi. Kamu tahu, status keluargaku di kota ini. Hanya dengan satu kata dariku, kamu dan ibumu akan hilang dari kota ini. Siti. Kalau dia tidak pilih siapapun untuk dinikahi, aku khawatir dia akan terus mengganggumu. Kamu miskin. Kamu coba menipu orang untuk menikah. Wajahmu lumayan. Tapi kamu cuma pekerja bangunan. Siapa yang mau menikahimu? Bilang ke nenekku. Kalau kencan buta ini juga gagal karena orangnya. Anggap aku terlalu miskin. Bilang dia berhenti desak aku untuk menikah. Bersediakah kamu mengurus surat nikah denganku? Namaku Aisyah. Umurku 23 tahun. Lulusan baru dari universitas lokal. Kondisi keuangan keluargaku biasa saja. Tapi aku sehat. Belum pernah pacaran. Aku tidak peduli kamu miskin. Aisyah, hanya karena aku tidak menikahimu, kamu mau nikah dengan pekerja bangunan asal-asalan? Apa kamu sudah gila? Kalau dia mau nikah sama dia, biarkan saja. Dia sangat suka padamu. Aku tidak percaya dia berani melakukannya. Namaku Rio. Umurku 28 tahun. Aku sehat. Juga belum pernah pacaran. Kalau kamu tidak keberatan, ayo kita urus surat nikah. Budi, Aisyah nggak mungkin beneran pergi buat dapetin surat nikah. Sama tukang bangin ITU, kan? Nggak mungkin. Dia sudah suka sama aku sejak kecil. Dia nggak bakal nikah sama orang lain. Cuma karena kesal sama hal sepele kayak gini. Rio. Murid berprestasi kayak Aisyah, sama putri orang kaya kayak Siti. Sama-sama tergila-gila sama kamu. Kamu mau pilih siapa? Dia cinta sama aku, bahkan tanpa gelar apapun. Dia bakal tetap setia sama aku. Kamu nikah sama Siti, pakai koneksinya buat naik tangga sosial dan jadikan Aisyah sebagai selingan kamu. Aisyah, makasih ya udah nurunin standarmu, buat masuk kampus yang sama kayak aku. Nilai kamu sebenarnya cukup buat masuk universitas ibu kota. Siapa yang nangis dan peluk aku habis ujian? Masuk kampus bilang gak bisa hidup tanpa aku? Aisyah, setelah kita lulus, aku bakal nikah sama kamu. Hello, Buletin. Aisyah, ibu dituduh mencuri sama bosnya.
Ibu lagi di kantor polisi, bisa datang nggak? Jangan takut, Bu. Aku lagi di jalan. Kukira ada anjing liar yang ngalangin jalan. Ternyata kamu. Apa kamu ada hubungannya sama yang terjadi sama ibuku? Kalau ada masalah, selesaikan sama aku. Jangan ganggu ibuku. Asia, kalau Budi mau angkat bicara dan minta tolong buat kamu, aku bakal lepaskan ibumu. Gimana? Buddy, sejak kita kecil, ibuku memperlakukan kamu lebih baik daripada anaknya sendiri. Dan sekarang, kamu nggak mau minta tolong buat dia? Lihat kan, Aisyah? Bukan aku yang nggak mau lepaskan ibumu. Tapi Budi, dia nggak mau bantu kamu. Pak Wijaya, ini semua informasi yang Bapak minta tentang Aisyah. Ini semua informasi tentang istri Bapak. Juara kelas jurusan sastra dari latar belakang sederhana. Ayahnya meninggal 4 tahun lalu. Dia dan ibunya saling bergantung. Gadis yang sangat luar biasa. Dia sebenarnya bisa masuk Universitas Ibu Kota. Kenapa dia malah milih Universitas Samudra? Saya nggak tahu. Mungkin lebih dekat dari rumah. Siapkan hadiah ucapan selamat. Karena kita sudah menikah, aku harus ketemu mertua. Dan bawa istriku pulang. Pak Zhang. Saya Putri Eva. Hari ini Bapak melaporkan dia ke polisi, bilang dia mencuri sesuatu. Ibu saya tidak mungkin mencuri. Tolong maafkanlah. Saya kehilangan kalung emas senilai 50.000, dan itu ditemukan di tas ibumu. Ketahuan basah. Kamu pikir bilang dia tidak mencuri langsung jadi benar? Pak Zhang. Ibu saya sudah bekerja untuk Bapak selama 3 tahun. Bapak lebih tahu karakternya daripada siapapun. Tolong maafkanlah. Sebutkan syarat Bapak. Pak Zhang. Nona Miller. City. Ibumu mencuri. Tentu saja dia harus menghadapi konsekuensinya. Tapi saya dengar, mencuri senilai lebih dari 50.000. Bisa membuatmu dipenjara 3 tahun. Siti, kamu mau apa? Kalau kamu tidak mau ibumu dipenjara, saya bisa menarik laporannya. Saya lihat kamu cukup cantik. Bagaimana kalau malam ini kita? Asia, kalau kamu tidak setuju dengan saya bos, tidak ada yang bisa menyelamatkan ibumu. Kamu tahu keluarga saya punya pengacara terbaik. Saya hanya penasaran apakah tubuh ibumu yang lemah bisa tahan 3 tahun di dalam penjara. City, bukannya ini keterlaluan? Buddy, ayah saya sudah setuju danai startup MU, dan dia memberimu modalnya. City, kau akan dapat balasanmu. Terima saja nasibmu. Kamu pikir bisa saingan dengan Nona Miller? Jadilah gadis baik dan ikut saya. Saya pastikan kamu dan ibumu akan diurus. Mimpi kali. Tidak ada dari kalian yang akan lolos dari ini. Jangan khawatir, keluarga Lin kami punya pengacara terbaik. Nanti juga, kamu akan dapat apa yang pantas kamu dapat. Terima kasih, Nona Miller. Silakan. City, Aisyah yang sedang berhayal. Saya pastikan dia menjauhi saya mulai sekarang. Buddy, kasihan dia? Kalau kamu kasihan dia, kita putus saja, dan saya bisa minta ayah saya tarik dananya. Asia, kamu harus memikirkannya baik-baik. Pilihannya, ikut Pak Zhang untuk keluarkan ibumu, atau biarkan dia tetap di sana, hidup dalam ketakutan. Asia, biar aku jelaskan, Aisyah. Jangan dekat-dekat aku. Jangan sentuh aku. Kamu membuatku muak. Asia, jangan bersikap tidak masuk akal. Ini tidak ada hubungannya denganku. Buddy,
Ayahmu meninggal sejak dini. Dan ibumu bekerja jauh dari rumah. Ibuku yang membesarkanmu. Setiap liburan, dia bahkan tidak mau mencicipi pangsit sedikit pun. Semuanya dia berikan padamu. Tapi saat dia dalam kesulitan, kamu bahkan tidak mau membelanya. Asia, dunia ini tentang yang kuat yang bertahan. Bahkan jika aku membela, dia tidak akan membebaskanmu. Tahan saja sebentar lagi, oke? Begitu aku sudah mapan di Haicheng, aku janji tidak akan mengecewakanmu. Diam, bagaimana aku bisa menahannya? Kamu ingin aku pergi menghibur bos itu kan? Tidak, Aisyah, bukan itu maksudku. Aisyah, dengarkan aku. Lepaskan aku. Kenapa dia tidak menjawab? Mungkin dia sudah menyadari sesuatu sekarang, dan menyesal mendapatkan surat nikah. Bersamamu, Diam mulutmu. seorang miliarder top. Bersikers berpura-pura miskin. Andai saja aku ada di sana untuk melihatnya. Apa yang kamu gumamkan? Suruh seseorang cari tahu ke mana dia pergi. Sekarang. Pak Wijaya, bukankah itu istrimu di sana? Bukan itu maksudku, Aisyah. Lepaskan aku. Dia bilang lepaskan. Kamu tuli. Dia sudah bilang lepaskan. Kamu tidak dengar? Saya Pak Kau? Urus saja urusanmu sendiri. Aku suaminya. Kau benar-benar menikahi buruh bangunan ini? Asia, kau sudah gila? Bukannya kau yang suruh aku menikah dengannya? Kenapa kau marah sekali? Aisyah, dengarkan aku. Kita tidak tahu apa-apa tentang pria ini. Dia cuma buruh bangunan miskin. Kau tidak bisa menghancurkan hidupmu karena sekadar impuls. Besok, kau akan menceraikannya. Kau terlalu jauh. Aku tidak akan bercerai. Asia, kali ini kau benar-benar keterlaluan. Aku tidak percaya kau tidak akan menyesal. Suatu hari kau akan datang memohon padaku. Pemilik restoran bersikeras melaporkan ibumu. Nanti kita lihat apa yang kau lakukan. Rio. Rio Wijaya. Rio Wijaya. Maaf. Aku terlalu sibuk sampai lupa. Tentang rencanamu ketemu ibuku malam ini. Apa yang terjadi? Ibuku dituduh mencuri. Dan dibawa polisi. Kantor polisi mana? Yang di daerah Jinping. Aku punya teman pengacara. Aku bisa hubungi dia untukmu. Jangan terlalu khawatir. Tanpa bukti yang cukup, mereka tidak bisa begitu saja memutuskan. Tidak ada gunanya. Pihak lawan itu berkuasa. Mereka tidak akan mundur. Yang berkuasa pun harus taat hukum. Tunggu saja. Kerahkan tim hukum terbaik Grup Wijaya ke kantor polisi daerah Jinping dan bebaskan ibu mertuaku. Ayo pergi ke kantor polisi. Kita akan bebaskan ibumu. Ibumu akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Kita akan menjemputnya. Benarkah? Tapi pihak lain menyewa. Pengacara dari Grup Miller. Grup Miller itu perusahaan kecil macam apa? Aku bahkan belum pernah dengar nama mereka. Kamu tidak berkecimpung di dunia bisnis. Wajar kalau kamu belum pernah dengar. Grup Miller sangat kuat di Haicheng. Lebih kuat dari Grup Wijaya? Keluarga Wijaya berada di puncak dunia bisnis. Keluarga Lin tentu tidak bisa dibandingkan. TAPI. Bagi keluarga Miller untuk menghancurkan orang biasa seperti kita. Sangatlah mudah. Asia, kita berutang budi pada temanmu hari ini. Bukan apa-apa. Mereka hanya menindas kami, seorang janda dan anak perempuannya. Menindas kami karena tidak ada laki-laki di rumah. Asia, kenapa Budi tidak bersamamu? Padi. Budi sedang sibuk. Siapa bilang tidak ada laki-laki di keluarga kita? Ibio, ada sesuatu yang perlu kusampaikan padamu. Aku sudah menikah. Dengan Rio. Kami dapat surat nikah hari ini. Asia, kamu dan Budi sudah dekat sejak kecil. Bukankah kalian berjanji menikah setelah lulus? Bagaimana ini bisa terjadi begitu tiba-tiba? Itu hanya janji masa kesel. Itu tidak berarti. Rio dan aku benar-benar saling mencintai.
Kalau begitu, Jadi, NAK kamu berasal dari mana? berapa usiamu? Apa pekerjaan keluargamu? Usianya berapa? Keluargamu kerja apa? Nama saya Rio. Saya 28 tahun. Saya dari sini. Orang tua saya punya pekerjaan yang stabil. Dan saya punya nenek. Ibu, keluarga Rio tidak terlalu berada. Mas kawinnya, Asia, asal kamu rasa dia bisa diandalkan. Mas kawin tidak penting. Ibu cuma khawatir sama kamu. Kamu ambil keputusan ini terlalu mendadak. Saya cuma takut kamu nanti malah terluka. tidak akan, Bu. Ibu, karena Aisyah mau bersama saya, Saya Yanyi tidak akan membiarkan Aisyah mengalami kesulitan apapun. Bu, pasti capek ya hari ini. Istirahat dulu. Saya antar Rio dulu. Asia, Terima kasih banyak untuk hari ini. Kita sudah menikah secara hukum. Oh, iya, saya punya apartemen di kota ini. Karena kita sudah menikah sekarang, bukankah seharusnya kita tinggal bersama? Begitu kondisi ibu saya membaik sedikit lagi, saya akan pindah ke tempatmu. Kita akan berusaha bersama. Rasanya kamu bukan cari suami, tapi lebih seperti rekan seperjuangan. Jangan khawatir, saya yang akan menafkahi keluarga. Saya tidak akan membiarkan kamu bekerja terlalu keras. Pasangan suami istri harus berjuang bersama. Berjuang bersama. Kita tidak bisa membebankan semua tekanan hanya padamu. Hujannya makin deras. Kamu sebaiknya pulang. Oke. Kamu punya nomor saya. Kalau ada apa-apa, langsung beritahu saya. Jangan lupa terima permintaan WeChat saya. Kalau begitu saya pergi dulu. Aisyah, untuk membuatku menyesal, kamu akan melakukan apa saja. Berhenti main-main, oke? Ceraikan dia besok. Saya janji akan menikahimu, dan saya akan melakukannya. Beri saya waktu. Tidak perlu. Asia, saya tidak percaya kamu benar-benar akan menikah dengannya. Kalau kamu tidak menceraikannya, saya makan sumpah. Pak Wijaya. Sepertinya Anda puas dengan istri dan mertua Anda. Jadi kapan rencananya? Mengungkapkan identitas asli Anda? Terlalu banyak wanita yang berusaha mendekati saya selama bertahun-tahun. Tunggu sebentar lagi. Sampai kita saling mengenal lebih baik. Lalu saya akan cari waktu yang tepat untuk menceritakan semuanya padanya. Pastikan saja istri Anda tidak sampai marah, hingga meninggalkan Anda. Menyetirlah saja. Tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa menangani Aisyah. Nona Miller. Entah bagaimana dia dapat pengacara. Dan karena buktinya tidak cukup, mereka langsung membawanya pergi. Kalau kita tidak menghancurkan Aisyah ini, Budi tidak akan pernah melupakannya. Saya tidak mau, saat saya dan Budi menikah nanti dia masih menyimpan cinta monyetnya di hati. Ini rencananya, saya akan suruh orang membawanya ke kamu, dan menaruhnya di ranjangmu. Saat waktunya tiba, kamu sebaiknya tampil dengan baik. Bagaimana kalau dia melapor ke polisi? Dia lebih peduli pada ibunya daripada apapun, asal kamu mengambil banyak foto dan video dirinya untuk mengancamnya. Saya tidak percaya, dia tidak akan menggala. Anda tetap cerdas seperti biasa, Nona Miller. Hello, Aisyah. Kuartal lalu, total pendapatan kita meningkat 0,3%. Diproyeksikan. Aisyah, Sayang, tolong aku. Aisyah. Cari lokasi Aisyah, sekarang juga. Jangan khawatir, Pak Wijaya. Saya akan segera mencari istri Bapak. Siapa yang mau mati, berani-beraninya menculik istri Pak Wijaya. Ya ampun. Kapan Pak Wijaya menikah? Iya, aku juga tidak pernah dengar.
Kamu sudah punya kesempatan untuk bekerja sama. Kalau saja kamu mau mendengarkan dari tadi, kamu tidak akan menderita seperti ini. Bos, tepat sebelum masuk mobil, wanita ini diam-diam menelepon. Menurutmu itu akan jadi masalah? Iya, itu orangnya. Wanita ini punya suami. Asia, kamu tidak benar-benar menikahi buruh kasar sembarangan, kan? Dia cuma pekerja bangunan. Terus bagaimana kalau dia tahu kamu diculik? Dia mau ngapain? Dia tidak mungkin datang menyelamatkanmu. Halo? Di mana istriku? Kamu bisa minta apa saja yang kamu mau, tapi jangan berani-berani menyentuhnya. Atau, Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya mengancam aku? Pada saat kamu menemukannya, istrimu akan hamil anaknya. aku Rio, CEO Grup Wijaya. Jika satu helai rambutnya saja rusak, aku akan memastikan kamu menyesal pernah dilahirkan. Kalau kau biarkan satu helai rambutnya rusak, kau akan kubuat menyesal pernah lahir ke dunia ini. Kau CEO Grup Wijaya, dan aku ibunya CEO. Gas lebih kencang. Mesak akal juga. Orangmu mengaku dia, CEO Grup Wijaya. Dia berbohong tanpa mikir. Grup Wijaya perusahaan terkaya. Kalau si miskin ini kenal orang terkaya. Mazak ibunya Mazi ker jadi sini. Jadi tukang bersi-bersi bu akita? Jangan lupa ambil banyak foto dan video. Oke. Siri, kau akan dapat balasannya. Bos, aku juga mau ikutan. Santai aja, jatahnya cukup buat semua. Azuik. Jenggen. Pak Wijaya, waktu Bapak lagi telepon, kami lacak HP-nya Bu Wijaya. Di sini lokasinya. Ayo berangkat. Lepesan. Kok keras kepala banget sih? Emangnya kau pikir suamimu beneran CEO Grup Wijaya? Bahkan kalau kubunuh kau, ibumu juga nggak bakal berani ngapa-ngapain. Kamu siapa? Aisya. Beraninya kau menyentuh wanita saya? Kau cari mati. Bawa mereka ke kantor polisi. Ya, Pak. Kotaus et Yabekerja un tuk siapa? Keluarga Miller dari Haicheng. Kau pikir kau sanggup berurusan dengan mereka? Apa istimewanya keluarga Miller? Beraninya kau menculik istri Pak Wijaya? Rio Wijaya. Bagaimana mungkin CEO keluarga Wijaya ada di sini? Desar tolol buta, bawa dia pergi. Ibu Siti, ada masalah. Tadi malam, ada yang membawa polisi dan menangkap Pak Zhang beserta anak buahnya. Bodoh amat. Ibu Siti, Aisyah memberitahu polisi kalau Andalah dalangnya. Jangan khawatir. Aku ada cara untuk menghadapi Aisyah. Dia pikir dia siapa? Dia tidak akan berani melawan keluarga Siti. Buddy,
Siti, kamu sedang apa di sini? Pak Zhang menemui Aisyah hari ini. Dia cuma mau bicara dengannya tentang ibunya yang mencuri. Siapa sangka dia malah menelepon polisi dan menuduhku menyuruh Pak Zhang menyerangnya? Berani sekali Aisyah memfitnahmu seperti itu? Mungkin dia selalu berpikir kalau aku merebutmu darinya. Lagi pula, kalian berdua kan teman masa kecil. Aku akan bicara dengannya. Membuatnya membatalkan laporannya. Beraninya dia melaporkan? Aisyah, apa yang membuatmu pikir bisa melawanku? Kamu merasa sakit? Aku benar-benar berhutang budi padamu kali ini. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Kita suami istri, kamu tidak perlu terlalu formal. Polisi sudah membawa mereka semua. Siti dan teman-temannya juga tidak akan lepas. Jangan khawatir. Aisyah, siapa yang menyuruhmu untuk memberitahu polisi Siti adalah dalangnya? Kamu harus mencabut tuntutan. Kalau tidak, kamu bisa lupakan untuk menikah denganku. Siti, sebagai dalangnya, menyuruh para penculik untuk menculik istriku. Kami akan mengejar ini sampai tuntas. Aisyah, kamu hanya marah pada Siti karena dia merebutku darimu, kan? Ya, benar. Siti mungkin agak manja, tapi dia sebenarnya bukan orang jahat. Mencela dia seperti ini, kamu sudah keterlaluan. Ketika mereka menuduh ibuku mencuri, kamu tidak berkata apa-apa. Siti yang menyuruh penculikanku. Buktinya kuat. Dan kamu bilang aku mencela dia? Kalung emas itu ditemukan di tas ibumu. Apa gunanya kepercayaanku? Cabut tuntutannya. Kalau kamu terlalu menekan mereka, kamu dan ibumu akan sama-sama menderita. Aku ingin lihat seberapa hebatnya keluarga Miller sebenarnya. Kamu cuma buruh. Jangan pikir karena kamu pakai jas, kamu bisa pura-pura jadi bagian dari kalangan atas. Keluarga Miller ada di 30 besar daftar orang kaya. 30 besar? Sebuah bengkel kecil yang hidup dari sisa-sisa kami, Grup Wijaya. Dan mereka masih masuk 30 besar? Sebuah bengkel kecil yang hidup dari sisa-sisa kami, dari Grup Wijaya, bisa masuk 30 besar? Siapa yang kamu sebut? Bengkel kecil? Jadi kamu Aisyah. Kamu berani-beraninya melaporkan ke polisi dan menuduh putri saya menculik. Sepertinya kamu dan ibumu sudah tidak ingin tinggal di kota ini lagi. Siti menyalahgunakan kekuasaannya dan merencanakan penculikan itu. Itu fakta. Aisyah, kamu terlalu naif. Kalau aku yang merencanakan penculikanmu, kenapa belum ada yang datang menangkapku? Lagi pula, baik Bapak Zhang maupun para penculik bilang, mereka tidak kenal aku. Jangan khawatir. Kami baru saja belum sampai ke keluargamu. Kenapa dia terlihat sangat familiar? Kamu. Paman, dia cuma buruh, walaupun hari ini dia berpakaian rapi. Ayah, dia cuma buruh. Dia bahkan berani berpura-pura jadi CEO Grup Wijaya. CEO Grup Wijaya. CEO Grup Wijaya. Keluarga Miller kami dan Grup Wijaya punya kemitraan yang erat. Di berbagai pesta, aku sudah sering melihat CEO Grup Wijaya. Kamu berani menyamar sebagai Pak Wijaya? Itu benar-benar konyol. Cole, 80% industri inti keluargamu. Berg Antung Pada. Keluarga Wijaya kami, sombong sekali. Tidak takut Grup Wijaya akan memutus semua hubungan denganmu? Maaf. Ada apa? Maaf. Permisi. Saya minta maaf. Hack, kamu buta? Iya, salah saya. Tidak apa-apa. Aku akan pulang ganti baju. Sekarang aku ingat. Aku ingat. Ayah kenal dia? Dia siapa? Jangan macam-macam dengan mereka. Mereka punya kekuasaan dan pengaruh. Pantas saja mukanya terlihat familiar. Setengah tahun lalu, di sebuah acara gala bisnis, aku berkesempatan bertemu ketua dari Grup Wijaya, Rio Wijaya. Tapi kemudian seorang wanita menabrakku dan menumpahkan anggur ke seluruh badan Pak Wijaya. Kalau kau adalah Pak Wijaya, mana mungkin aku tidak mengenalimu? Gelandangan tak punya uang. Berani-beraninya menyamar sebagai CEO Grup Wijaya.
Itu benar-benar konyol. Asia, karena kau memilih menikahi si melarat ini, itu keputusanmu sendiri. Kalau begitu, berlututlah sekarang dan minta maaf pada Siti. Aku mungkin masih bisa membujuknya untuk bermurah hati dan memaafkanmu. Kalau tidak, kau dan ibumu, dan pria ini, harus keluar dari kota ini. Aku tidak salah. Aku tidak akan minta maaf. APA, kamu mau menghabisi kami sampai tuntas? Menghancurkan kalian? Itu bukan apa-apa. Keluarga Miller bisa menghancurkan kalian, seperti semut. Aku jamin, keluarga Miller yang akan lenyap duluan. Kamu ngapain di sini? Kamu tidak diundang. Camus. Ayah, siapa dia? Dia sopir Rio. Waktu kita ke grup Wijaya dulu, kita lihat dia yang nyetirin Rio. Jadi kamu kenal sopir Pak Wijaya, pantasan berani menyamar jadi dia. Pak Wijaya kami. Kalian sok elit. Pak Wijaya kita. Dasar Sambong. Asia, kau punya waktu 3 hari untuk menarik tuntutan itu. Lalu, datang ke pintu masuk perusahaan kami, di depan pers. Minta maaf pada putriku Siti, dan akui bahwa kau telah memfitnahnya. Kalau tidak, kau dan ibumu, serta pekerja migran itu, minggir dari kota ini. Mereka gila ya? Maafkan aku karena menyinggung keluarga Miller dan membuatmu kena masalah. Tapi aku akan urus ini sendiri. Aku takkan menyeretmu ke dalamnya. Kita suami istri, kita harus hadapi ini bersama. Lagi pula, mereka yang seharusnya khawatir. Betul, Bu. 80% pendapatan keluarga Miller berasal dari grup Wijaya. Kalau grup Wijaya putus hubungan dengan mereka, Mereka tamat. Orang biasa seperti kita. Bahkan tak punya hak untuk bertemu. CEO grup Wijaya. Pak Wijaya, Anda masih pura-pura? Istri Anda diculik. Pak Wijaya, masih berpura-pura? Istri Anda diculik. Asia. Aku belum jujur padamu. Sebenarnya, aku Rio. Aku tahu kau Rio. Ada di akta nikah. Jadi kau sudah tahu dari awal? Kau yang pinter. Memanfaatkan fakta bahwa namamu sama dengan Presiden Grup Wijaya untuk menakuti mereka. Sayang sekali. Keluarga Miller sudah bertemu dengan Presiden Grup Wijaya. Tidak, Bu. Pak Wijaya kami adalah Pak Wijaya yang asli. Aku benar-benar Rio, Presiden Grup Wijaya. Aku benar-benar Rio, CEO Grup Wijaya. Aku pura-pura miskin di luar biro, karena nenekku mendesakku untuk menikah. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu seseorang yang benar-benar mau menikah denganku. Setelah kita keluar dari rumah sakit, aku akan ajak kamu menemui nenek, oke? Mulai sekarang, Ibu adalah istri dari CEO Grup Wijaya. Ibu tidak lagi setara dengan orang biasa. Aku. Apa aku sedang bermimpi? Sakit? Sakit, jadi aku tidak sedang bermimpi. Halo? Asia, pulang sekarang juga. Ada sesuatu yang terjadi. Aku tidak percaya. Kita sudah tinggal bersama begitu lama, dan ternyata kamu seorang pencuri. Keluarga kami baru saja kehilangan $3.000 beberapa hari lalu. Pasti kamu yang mencurinya. Aku tidak mencuri apapun. Jangan asal tuduh. Kamu mencuri di hotel. Dan anakmu bahkan menjebak pemilik hotel. Mengatakan dia menculik dan menyerangnya. Kalian berdua, ibu dan anak, miskin dan suka mencuri. Itu tidak benar. Aku tidak melakukannya. Budi, Lily, kamu lebih mengenalku daripada siapapun. Tolong, katakan sesuatu untukku. Katakan pada mereka, aku tidak mencuri apa-apa.
Mari kita lihat bagaimana kamu mencoba berkelit. Bawa anakmu dan pergi dari sini. Pergi sejauh mungkin. Komunitas kami tidak akan mengizinkan pencuri sepertimu untuk terus tinggal di sini. Ya. Pergi. Evie, salah kamu mencuri uang itu. Betul. Kalau butuh uang, kamu bisa bilang padaku. Aku pasti memberikannya padamu. Kalau butuh uang, kan bisa langsung bilang ke aku. Aku pasti kasih. Lily. Dulu, waktu suamimu meninggal, aku lihat kamu dan anakmu berjuang sendirian. Aku bantu kamu. Besarkan budi. Dan sekarang, ini caramu membalas kebaikanku? Kamu dan seluruh keluargamu itu orang-orang tak tahu terima kasih. Gak heran Aisyahku, lebih milih nikah sama orang lain daripada dia. Mobil mewah siapa itu? Katanya mobil ini harganya jutaan. Beneran? Mobil mewah? Punya siapa? Itu kan anaknya. Aisyah? Mama, kamu baik-baik aja? Gimana dia bisa punya mobil semahal itu? Payah. Asia. Kumapit Pamer. Kamu sampai sewa mobil mewah? Bukankah itu putrinya? Aisyah? Ibu, kamu baik-baik saja? Asia. Kumapit Pamer. Sampai-sampai sewa mobil mewah cuma untuk ini? Tunggu. Itu mobil grup Wijaya, Mobile Real. Kamu cuma supir, pakai mobil perusahaan untuk urusan pribadi? Menyedihkan sekali. Asia. Aku benar-benar tidak mencuri apapun. Kita sudah tinggal bersama bertahun-tahun. Kamu tahu persis seperti apa ibuku. Kamu selalu menindas kami, memanfaatkan kami. Ibuku dan aku selalu pura-pura tidak tahu. Kami biarkan saja. Bukankah ini cuma karena kamu mengganggu kami? Karena kami ini janda dan anak perempuannya? Kalau ayahku masih hidup, Veronica Camel? Itu salah ibumu sendiri. Suaminya mati dan dia bahkan tidak punya anak laki-laki. Tidak bisa cari uang, jadi dia beralih ke mencuri. Siapa bilang keluarga Stuart sudah tidak ada orangnya? Menuduh mertuaku mencuri? Tunjukkan buktinya. Siapa bilang keluarga Stuart sudah tidak punya siapa-siapa? Menuduh ibu mertuaku mencuri? Tunjukkan buktinya. Kamu cuma pekerja. Siapa yang kamu pikir kamu sampai sok berani? Senua orang melihat yang mengkiri. Dasar apa yang kamu punya? Ebio. Aku memukulmu, karena kamu pantas menerimanya. Asia. Kamu bilang ibuku mencuri sesuatu. Kamu lihat sendiri, kamu punya buktinya? Tanpa bukti, itu cuma fitnah. Aku bisa laporkan kamu ke polisi. Uang yang tidak digunakan ibuku untuk mengobati penyakitnya malah dihamburkan untuk kalian berdua. Kalian anak durhaka. Aisyah, kamu. Perusahaan kami sudah bekerja sama dengan grup Wijaya dalam sebuah proyek. Tunggu saja sampai besok. Ketika aku bertemu Pak Wijaya, aku akan melaporkan penyalahgunaan kendaraan perusahaanmu ke atasan. Kamu pasti akan dipecat. Besok begitu ketemu Pak Wijaya, aku akan laporkan kalau kamu pakai kendaraan perusahaan untuk urusan pribadi. Kamu bakal dipecat. Bu, ayo kita pergi. Kalau aku dengar kamu menyebar rumor lagi, aku akan laporkan ke polisi. Silakan saja laporkan. Ayo. Aisyah, bawa ibumu. Ikut aku pulang. Kondisi di sini parah banget, Den. Terima kasih. Tapi itu tidak perlu. Ini rumah kami. Ayahku kerja keras sampai babak belur buat beli tempat ini. Buat ibuku, ini lebih dari sekadar tempat tinggal. Rio. Syukurlah kamu datang. Sekarang kamu sudah di sini. Marika tidak akan berani. Naik lagi. Asia. Sejak kalian menikah, kamu sudah ketemu keluarga Rio belum? Bu, malam ini aku mau ajak Aisyah ketemu orang tuaku. Waktu kita menikah, aku nggak tahu kalau keluargamu kaya banget. Kamu yakin aku nggak perlu bawa apa-apa? Sudah kubilang, semua yang kita butuh sudah ada. Kita cuma butuh menantu. Gimana kalau orang tua dan nenekmu nggak suka sama aku? Dulu kan kamu nggak segini takutnya, waktu kita urus surat nikah. Ayo, aku di sini. Nick. PAK. Bu, ini istriku, Aisyah.
Neck. Pack. Bo. Dia itu. Bukan. Aku itu. Aku istrinya. Dia cuma grogi ketemu kalian pertama kali. Ezia, selamat datang di keluarga. Terima kasih. Ini, ambil ini. Rio, mulai sekarang, sekarang dia lebasnya. Jangan berani-berani nakal sama dia. Oke. Terima kasih. Kekuku sayang, kamu cantik sekali. Ini hadiah dari nenek. Ini, ambil. Ayo, buka. Buka. Nenek, bukankah ini agak terlalu mahal? Simpan saja. Hal yang paling berharga di keluarga ini, sudah kamu ambil sejak hari kita tanda tangan kontrak. Ini tidak ada apa-apanya dibanding itu. Terima kasih, Nenek. Aku dengar Aisyah baru lulus. Di perusahaan, cariin dia posisi. Baik. Ayah, tidak perlu. Aku akan melamar seperti biasa. Tidak perlu perlakuan khusus. Itu juga boleh. Mulai dari bawah dan dapatkan pengalaman. Dengan begitu, nanti saat kamu masuk ke manajemen, karyawan senior tidak akan ada yang bisa bergosip. Kalian semua pasti sudah tahu bahwa Grup Wijaya adalah perusahaan nomor 1 di negeri ini. Kami tidak mentolerir pemalas di sini. Sudah jelas? Ya. Apakah semua karyawan baru sudah hadir? Sepertinya masih ada satu lagi. Siti. Dunia memang kecil ya. Tant. Baiklah, di tempat kerja, panggil saya Manajer Su. Manajer HR itu tantenya, ini bau nepotisme. Kalau mau bertahan selama masa percobaan, lebih baik dekat-dekat sama dia. Gimana kamu bisa lulus interview? Kamu juga bisa lulus interview? Bu, saya mau melaporkan dia. Kehidupan pribadinya berantakan. Ibunya seorang pencuri. Orang seperti dia tidak boleh diizinkan tinggal di Grup Wijaya. Apa? Sebelum perusahaan merekrut seseorang, bukannya kalian melakukan pemeriksaan latar belakang? Bagaimana orang seperti itu bisa dapat tempat magang? Sebagai manajer HR, bagaimana kamu bisa percaya rumor seperti itu? Kamu bahkan tidak menyelidiki. Kamu langsung memecat seorang magang di tempat. Menurutmu itu pantas? Cara saya bekerja, bukan urusanmu. Magang, jangan berani-berani menyuruh saya. Orang seperti kamu, harus keluar dari Grup Wijaya. Sekarang juga. Kalau tidak jangan salahkan saya. Kalau saya beri catatan hitam di rekam jejakmu. Aisyah, aku akan menghancurkanmu. Semudah menginjak serangga. Aku akan menghancurkanmu. Lebih mudah daripada menginjak semut. Kalau aku jadi kamu, aku akan pergi dari sini. Berhenti mempermalukan diri sendiri. Siapa yang punya wewenang untuk memecat magang seenaknya? Manajer Su. Mau jelasin? Assistant Phone. Magang ini reputasinya buruk, kehidupan pribadinya berantakan. Kamu punya buktinya? Kalau nggak ada, simpan sendiri aja. Manajer Su, apa kamu nggak punya hal lain yang harus dilakukan? Jadi kamu asistennya. CEO Grup Wijaya akan datang menemui aku secara pribadi. Aku pasti akan bilang ke dia tentang kamu pakai mobil perusahaan buat keperluan pribadi, pamer mobilnya kemana-mana, dan nyewa orang buat pura-pura jadi Pak Wijaya. Aku akan bilang ke Pak Wijaya. Kamu pasti bakal dipecat. Kamu tahu ini siapa? Baiklah, aku akan tunggu Pak Wijaya memecat aku. Tentu, aku cuma nunggu Pak Wijaya memecatku. Aisyah, terus kenapa kalau kamu kenal asisten kecil itu? Dia cuma asisten. Kamu Siti, bibimu, adalah manajer departemen HR perusahaan. Mulai sekarang, tolong jaga kami. Tentang konversi dari magang ke karyawan tetap. Tolong ya. Jangan khawatir, semuanya. Asalkan kalian semua membantuku.
untuk menyingkirkan Aisyah ini bersama-sama. Aku pasti akan pastikan bibiku mengkonversi kalian semua jadi karyawan tetap. Maaf, kami juga cuma berusaha jadi karyawan tetap. Siapa suruh kamu macam-macam sama Siti? Dia punya koneksi yang kuat. Aku tidak cari masalah, tapi kalau ada yang cari, aku tidak akan mengalah. Lebih baik berbuat baik. Camus, Ezia. Luar biasa. Hari pertama kerja, gimana? Budi seharusnya bertemu dengan tim proyek hari ini. Aku suruh orang untuk membatalkannya. Nggak biarin dia datang. Katakan padaku, haruskah kita memberinya pelajaran? Hapus keluarga Miller dari peta. Seringnya di mana kalau begitu? Bagaimana kalau kita main-main sedikit dengannya? Sayang, bukannya ini kamu yang memanfaatkan aku? Aku nggak boleh pakai kamu? Boleh. Tapi bukankah aku harus dapat sesuatu dari ini? Oke. Nah ini, baru yang namanya hadiah. Kenapa aku nggak kenal dia lebih cepat? Iya? Pak Wijaya, Cole CEO Grup Miller, ada di bawah? Minta ketemu Bapak. Bapak hentikan semua kerjasama antara Grup Wijaya dan keluarga Miller. Dia panik. Suruh dia naik. Suruh orang pura-pura jadi aku. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Aisyah, kalau aku jadi kamu, aku akan keluar dari Grup Wijaya. Ada kamera di semua area umum. Aku akan laporkan ini ke regulator. Kalau itu terjadi, mari kita lihat apakah bibimu bisa menyelamatkanmu. Aisyah, jangan buang-buang tenagamu. Tidak ada seorang pun di Grup Wijaya yang akan membantumu. Kamu tidak benar-benar berpikir, kamu menikahi CEO Grup Wijaya, kan? Aisyah ini menikahi orang miskin, tapi dia masih berhayal, mengira dia adalah istri CEO. Semua orang tahu, Pak Wijaya kita itu takut komitmen. Kudengar dia lahir jomblo, tidak ada satupun rumor. Jadi Rio juga belum pernah punya hubungan. Lalu kenapa dia jago banget mencium? Aku sudah berubah pikiran. Bukankah ayahku memberimu 3 hari untuk minta maaf secara publik di pintu masuk Grup Miller? Aku mau kamu lakukan sekarang. Di sini, di pintu masuk Grup Wijaya. Berlutut dan mohon ampun padaku. Kalau tidak, aku akan pastikan kamu keluar dari Grup Wijaya besok. Aku ingin lihat bagaimana caramu mengusirku dari Grup Wijaya. Budi, kamu bilang kita pasti akan mendapatkan kesepakatan dengan Grup Wijaya. Sekarang kita ditolak. Arus kas kita membeku dan perusahaan tidak bisa bertahan. Apa yang kamu khawatirkan? Kita masih punya Siti dan ayahnya kan? Kalau yang terburuk, kita tinggal minta ayahnya untuk menanamkan modal lagi. Ayah, apa kamu serius? Presiden Grup Wijaya benar-benar ingin menikahiku? Pak Wijaya tertekan untuk pernikahan yang diatur. Aku bisa menangkap maksudnya dari nada bicaranya. Jadi aku langsung kirimkan fotomu. Pak Wijaya sangat senang. Kalau kamu bisa menikahi Rio, maka Grup Miller kita akan langsung melesat ke puncak. Siti, kamu di sini. Apa yang kamu mau? Siti, Grup Wijaya menolak kemitraan kita. Bisa kamu minta lagi ayahmu untuk menanamkan modal pada kami? Gagal menutup kesepakatan. Itu karena kamu sendiri yang tidak kompeten. Buddy, aku sudah melakukan lebih dari cukup untukmu. Kita putus.
City. Kenapa? Selamat datang, Bu. Hello. Ini Nani Wang. Dia yang akan mengurus kebutuhan sehari-hari kamu. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang dulu ke Nani Wang, sama Om Zhang juga. Di sini. Cuma kita berdua? Kalau kamu belum terbiasa, aku punya banyak properti lain. Tidak. Aku suka. Cuma terlalu besar. City. City. City, tunggu. Siti, maksud kamu apa? Bukannya kita baik-baik saja, kenapa putus? Aku sudah menghibur kamu berhari-hari, membantu kamu cari startup dan investor. Dan kamu? Aku sudah selesai main denganmu sekarang. Kamu bahkan tidak bisa mendapatkan kesepakatan dengan grup Wijaya. Apa gunanya kamu buat aku? Tidak. City, beri aku satu kesempatan lagi. Kali ini, aku pasti akan dapatkan kesepakatan itu dengan grup Wijaya. Pergi sana. City. Orang yang tidak berguna seperti dia. Paling-paling cuma cocok untuk main-main. Mana bisa dia dibandingkan dengan CEO grup Wijaya? Begitu aku menikahi Pak Wijaya, kita akan punya semua yang kita mau. Gimana kalau aku gugup? Kamu malu? Rio. Ini hubungan pertamaku. Dan pernikahan pertamaku juga. Kamu. Jangan coba-coba memanfaatkanku. Kebetulan banget. Aku juga pertama kalinya. Jangan gugup, aku nggak buru-buru. Mari kita tunggu sampai kita saling mengenal lebih baik. Sampai kamu mau bersamaku. Rio. Terima kasih. Aisyah, jangan duduk di situ. Ada paku di kursinya. Kamu terlalu banyak bicara. Sepertinya kamu mau diganggu seperti dia. Siti kami adalah calon istri Hayes. Kalau Camus Manggina Siti Kami. Kalian berdua bisa keluar dari grup Wijaya. Kamu. Jangan dekat. Mereka yang harus pergi. Bukannya kamu bersama Budi? Sejak kapan kamu jadi calon istri Hayes? Bukannya kamu sama Budi? Sejak kapan kamu jadi calon istri Pak Wijaya? Pak Wijaya suka sama aku. Dia berniat menikahiku. Antara Pak Wijaya dan Budi, siapa yang masih mau Budi? Dari awal, aku cuma main-main sama Budi. Dia gampang banget dapetinnya. Dan cupu banget. Membosen kan? Bukannya dulu kamu bilang, dia itu pria yang menjanjikan? Kalau startupnya sukses, dia bisa jadi cadanganku. Tapi sekarang APA pun dia berusaha. Dia nggak akan bisa menyaingi CEO grup Wijaya. Apa yang baru kamu bilang? Sudah aku kirim ke Budi. Aisyah, kau mari. Berani-beraninya kau dorong aku. Ada kamera di kantor. Siapa yang taruh paku di kursi? Kameranya akan memperlihatkan semuanya dengan jelas. Kamu mau cek kameranya? Tant, Aisyah mau cek kameranya. Kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu untuk cek kamera?
Kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu memeriksa rekaman keamanan? Aisyah, mungkin kita sebaiknya berhenti saja. Kita orang kecil tanpa kekuatan apa-apa. Kita tidak punya peluang. Jangan dekat. Mereka tidak akan bisa bertindak semena-mena selamanya. Siti adalah putri kesayangan keluarga Miller. Pak Wijaya berniat menikahi Siti kami. Di masa depan, Siti akan menjadi nyonya dari grup Wijaya. Kalian semua sebaiknya berhati-hati. Siapapun yang mendekati Aisyah, bisa lupakan saja dapat posisi tetap. Kamu berbuat jahat lalu mengancam orang? Perusahaan seperti ini, aku akan mengundurkan diri saja. Kenapa kamu yang harus mengundurkan diri? Mereka yang seharusnya pergi. Perusahaan telah menerima laporan, ada yang membuli rekan kerja. Perusahaan dapat informasi, ada yang ngerjain rekan kerja. Iris, Kamera keamanan jelas-jelas menunjukkan, kamu naruh paku di kursi Aisyah. Dan memasukkan, zat yang gak dikenal ke botol minumnya. Perusahaan sudah memutuskan, buat nggak cuma pecat kamu, tapi juga serahkan ke polisi buat diselidiki. Siti, kamu harus bantu aku. Siti, kamu yang suruh aku lakukan semua ini. Tant. Assistant Fong, nggak perlu dibesar-besarkan. Mungkin kamu belum tahu, tapi Siti kami ini udah tunangan sama Pak Wijaya. Siti sebentar lagi bakal jadi nyonya dari grup Wijaya. Maaf, Manajer Su, kami cuma ikutin aturan perusahaan. Grup Wijaya ini perusahaan terbuka, bukan warung sembako. Siapapun orangnya, kalau langgar aturan perusahaan, bakal diselidiki. Maaf, Manajer Su, kami hanya mengikuti peraturan. Grup Wijaya adalah perusahaan publik, bukan bisnis keluarga kecil. Siapapun orangnya, kalau melanggar kebijakan perusahaan, akan diselidiki. Aku tidak bisa diselidiki. Orang tuaku bekerja keras menyekolahkanku. Aku tidak mau begini. Siti, tolong, kamu harus membantuku. Bawa dia pergi. Tolong bantu aku, Siti. Aku tidak boleh punya catatan kriminal. Siti, tolong bantu aku. Segala sesuatu ada balasannya. Aku ingin lihat bagaimana akhirnya untukmu. Kamu kebetulan kenal asisten Pak Wijaya. Dia cuma asisten. Begitu aku menikahi Pak Wijaya, kita lihat nanti betapa sombongnya kamu. Untungnya, perusahaan besar seperti grup Wijaya. Terima kasih untuk hari ini. Bukan apa-apa. Siri, Aisyah mengirimiku pesan suara. Apa artinya? Kamu akan menikahi Pak Wijaya? Kita tidak bisa putus sekarang. Perusahaan masih berkembang. Dana dari ayahmu belum cair. Kalau kita putus sekarang, aku harus bayar denda besar. Aku akan hancur, Siti. Karena kamu sudah dengar pesan suara Aisyah, kenapa kamu masih bertahan? Kamu pikir kamu bisa dibandingkan dengan CEO Grup Wijaya? Siri, tidak ada perbandingannya. Tapi kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Siri, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Siri. Budi, soal pembayaran proyek itu, kapan bisa kami terima? Kontrak sudah ditandatangani. Akhir bulan adalah batas waktunya. Kapan dana proyek itu akan cair? Kontraknya sudah ditandatangani. Akhir bulan ini adalah tanggal jatuh temponya. Kalau uangnya tidak cair sampai saat itu, kita harus bayar denda besar. ADI, keluargamu kan kaya? Aku cuma pura-pura saja. Aku akan coba bicara dengan Siti lagi. Dia tidak bisa begitu saja meninggalkan kita. Aisyah, kau bilang sesuatu ke Siti, makanya dia tidak mau terima uangku? Kau jangan-jangan berpikir, hanya karena Siti dan aku putus, aku akan menerimamu sebagai pengganti? Buddy, kau menyedihkan. Masuk ke mobil, Aisyah, nenek masak iga asam manis. Kau mencuri mobil Pak Wijaya lagi? Tolong, ada orang. Tangkap dia, ada yang mencuri mobil Pak Wijaya. Ada apa?
Itu dia mencuri mobil Pak Wijaya dan menggunakannya seperti mobilnya sendiri. Apa yang terjadi? Itu dia mencuri mobil Pak Wijaya dan dia menggunakannya seperti miliknya sendiri. Menggir. Pak Wijaya, hati-hati di jalan. Tidak mungkin. Kamu salah orang. Bagaimana mungkin dia Pak Wijaya? Dia cuma supir. Dia pekerja bangunan. Aku sudah bekerja di grup Wijaya bertahun-tahun. Itu Pak Wijaya atau bukan? Kamu pikir aku akan salah mengenalinya? Kamu salah. Kamu pasti salah. Dia cuma supir. Kamu gila. Tunangan Aisyah adalah CEO grup Wijaya. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin benar. Kudengar besok grup Wijaya ada acara team building di Hotel Lanting. Akara team building. Pak Wijaya datang setiap tahun. Kalau kita pergi besok, kita akan tahu apakah dia benar-benar CEO grup Wijaya. Lia Ruma Megaini. Saillant. Beranti. Kalian mau apa? Saya Cole Miller, ketua grup Miller. Ini putri saya, tuan muda kalian. Mau menikahi putri saya. Kami datang ke sini hari ini untuk membahas pernikahan. Biar saya masak sekarang juga. Saya mau ketemu orang tua Rio. Sama neneknya. Saya bawa oleh-oleh. Kamu pikir tuan muda kami mau nikah sama kamu? Kamu pikir saya bohong? Biar saya masuk. Yang mau naik kelas sosial lagi nih. Dengar baik-baik. Tuan muda kami sudah punya istri. Jangan bikin keributan. Pergi dari sini. Atau saya panggil polisi. Ayah, istri apa? Istri apa? Tuan muda kalian berjanji langsung ke saya, bahwa dia akan menikahi putri saya. Kami bawa oleh-oleh hari ini. Un tuk tunjukan kezungguan kami. Baiklah, baiklah, baiklah. Dengarkan saya. Orang kaya kalian, udah banyak saya lihat di keluarga Hayes. Jangan mempermalukan diri di sini. Pergi sana. Beri jalan. Beri jalan. Tuan muda kita datang. Itu Aisyah di dalam mobil. Apa aku berhalusinasi? Aku lihat kalian berdua. Itu tuan muda kita. Dan yang di kursi penumpang adalah istrinya. Aku tidak akan memakimu, mengingat usiamu. Jean Gambu a keributan di sini. Pergi sana. Ayah, apa ayah lihat siapa wanita di dalam mobil tadi? Dia sangat mirip dengan Aisyah. Maksudmu Aisyah dari daerah kumuh itu? Itu tidak mungkin. Kamu pasti berhalusinasi. Sayang. Tapi ayah, bukankah ayah bilang, CEO grup Wijaya ingin menikahiku? Bagaimana dia bisa punya istri? Kecuali ada anak laki-laki lain di keluarga Wijaya? CEO grup Wijaya. Pak Wijaya adalah anak tunggal. Terakhir kali aku pergi ke perusahaan mereka, Pak Wijaya terus bilang padaku dia masih lajang, dan ingin menjodohkan dengan keluarga kita. Grup Wijaya ada acara team building. Besok, Pak Wijaya seharusnya ada di sana. Aku pasti akan tanyakan padanya soal itu nanti. Orang-orang yang tadi ada di pintu adalah Siti dan ayahnya. Dua orang yang menculikmu sebelumnya. Dibayar oleh ayah Siti. Mereka tidak berani mengkhianati Siti. Sudah kusuruh asistenku yang urus. Besok ada acara team building perusahaan. Pasti seru. Terima kasih. Gimana caranya kamu mau berterima kasih? Cuma lewat kata-kata? Ucapkan terima kasih lagi. Enak banget jadi muda. Nenek, kamu bikin menantumu kaget. Aku harus minta maaf sama Menantuku.
Aku buatkan kamu iga asam manis. Kita harus selesaikan ini. Oak, Serahkan padaku. promosinya serahkan saja padaku. Asia. Kamu lagi apa di sini? Asia. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak akan bertahan selama masa percobaan. Kamu tidak perlu datang. Kamu. Bagaimana bisa kamu? Abaikan saja mereka. Aku dengar bahwa di pesta tahunan perusahaan, setiap tahun, Pak Wijaya selalu muncul. Jadi hari ini, bukankah itu berarti kita akan bertemu Pak Wijaya? Tentu saja, begitu Pak Wijaya tiba, aku akan menyuruhnya memecat kalian berdua. Pak Wijaya. Pak Wijaya. Salah, ini Pak Wijaya. Tant, ini adalah asisten dan sopir Pak Wijaya. Salah, ini Pak Wijaya. Tant, ini asisten dan supir Pak Wijaya. Asisten dan supir apa? Ini Pak Wijaya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Penggelapan oleh manajer HR. Penyalahgunaan wewenang. Kami sudah menyelidiki dan memastikannya. Kamu dipecat. Apa, Pak Wijaya? Apa artinya ini? Aku Tante Siti. Bukankah kamu akan menikahi Siti? Dia istriku. Aisyah. Bagaimana mungkin kamu, CEO Grup Wijaya, kamu cuma pekerja bangunan. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi Presiden Grup Wijaya, kau cuma pekerja konstruksi. Manajer Su sudah dipecat. Mulai sekarang, aku yang akan mengambil alih Departemen SDM. Pak Wijaya. Pak Wijaya, izinkan saya menjelaskan. Pak Wijaya pergi. Kasih aku kesempatan lagi. Dong, bukan seperti itu. Kasih aku kesempatan lagi. Pak Wijaya, Pak Wijaya, Pak Wijaya. Soal ini benar-benar bukan seperti itu. Pak Wijaya, Pak Wijaya. Tolong dengarkan saya. Bukan seperti itu. Pak Wijaya, Pak Wijaya. Kau cuma supir. Perani Berninya kau mangkol. Di acara team building Grup Wijaya? Pak Wijaya, ada apa ini? Bukannya dulu kau bilang. Ketua Miller, ini adalah Pak Wijaya kami. Satu-satunya pewaris Grup Wijaya. Tuan Rio. Tidak mungkin. Ini Pak Wijaya kita. Satu-satunya pewaris Grup Wijaya. Tuan Rio. Apa yang terjadi? Siti bukan tunangan Pak Wijaya? Asia. Nyonya dari Grup Wijaya. Asia, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu menikahi CEO Grup Wijaya? Kenapa? Karena aku tidak sepertimu. Melihat rendah orang miskin dan mendekati orang kaya. Mengintimidasi orang lain dengan kekuasaanmu. Mengabaikan hukum. Sama sekali tidak punya standar moral. Asia. Kamu bisa apa? Siri, kamu pikir kamu hebat banget? Kamu cuma tukang bully. Siapa? Bagaimana mungkin? Dia benar-benar CEO Grup Wijaya? Rio, kamu benar-benar Rio? Sebelumnya, Pak Wijaya. Saya tidak menyadari pentingnya Anda. Seyatela Menyingunganda. Tolong, Jangan Saint-Pendant. Rio, jadi kau Rio. Grup Wijaya akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Miller. Bisa membesarkan anak perempuan seperti Siti. Pak Miller. Aku sangat meragukan karakter Anda.
Kau memalukan. Segera minta maaf kepada Pak Wijaya dan Bu Wijaya. Siti, kamu dicurigai menghasut penculikan. Ikut kami. Ayah, tolong aku. Budi, tolong aku. Aku tidak mau masuk penjara. Dia pelakunya. Dia yang menyuruh orang-orang itu menculik Aisyah. Aku tidak ada hubungannya dengan semua ini. Asia, Siti itu orang yang jahat. Dia selalu menyiksa orang dengan kekuasaannya. Dia menggunakan pengaruhnya untuk menekanku. Aisyah, kita tumbuh besar bersama. Kamu harus percaya padaku. Asia, Siti itu orang yang jahat. Selalu bertindak semaunya. Menggunakan kekuasaannya untuk menjatuhkanku. Aisyah, kita tumbuh besar bersama. Kamu harus percaya padaku. Kamu sedang apa? Jangan. Ayah, Buddy, dasar Bajingan. Ayah. Pak Wijaya, ini semua salahku. Aku gagal mendidik putriku dengan benar. Biarkan dia Mazuk Panjara. Sebagai orang tuanya, kami tidak akan lagi menutupi kesalahannya. Tolong, Kazianila. Siti mungkin menjijikan. Tapi Budi, seseorang yang tidak tahu terima kasih sepertimu, adalah yang paling menjijikkan dari semuanya. Sayang, ayo pergi. Asia, ada kesalahpahaman. Aisyah, biarkan aku jelaskan. Asia. Sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Asia, maaf. Kami tidak tahu kalau Anda istri Pak Wijaya. Dulu, saat Siti membuli Anda, kami memperlakukan Anda seperti itu. Kami benar-benar minta maaf. Baik di tempat kerja maupun di sekolah, hal yang paling menakutkan bukanlah si pembuli, melainkan orang-orang yang diam seperti kalian yang pura-pura tidak tahu, dan membiarkan pelecehan itu terjadi. Asia, tolong jangan biarkan perusahaan memecat kami. Kami berusaha sangat keras untuk dapat magang di sini. Kami sudah berjuang mati-matian. Semuanya, masa magang sekarang sudah berakhir. Daftar penerimaan resmi dan nilai keseluruhan telah dirilis. Kalian bisa cek di situs web resmi perusahaan. Winter Sexy Pat. Hei, lihat ini cepat. Magangku disetujui. Aisyah, aku juga lulus. Evaluasi keseluruhanku sangat tinggi. Luar biasa. Aku juga lulus. Asia, m'a convaincu. Tu tiras Kuakan Seperticity. Menggunakan kekuatanmu untuk menyingkirkan kami. Aku takkan menyalahgunakan kekuatanku seperti yang Siti lakukan. Aku takkan mengintimidasi orang lain dengannya. Tapi untuk jangka panjang, karakter dan visi adalah yang paling penting. Menyendiri adalah pilihan pribadi. Itu bukan benar atau salah. Tapi jangan pernah membantu dan mendukung perbuatan salah. Itu menyakiti orang lain dan dirimu sendiri. Hei, Buladen. Aisyah, pulang sekarang juga. Ada sesuatu yang terjadi. Bayar sekarang. Atau kau mati. Saya Pakau. Sudah kupanggil polisi. Ibu. Asia. Mereka baru mulai menggedor pintu. Rio di mana? Dia sedang dinas luar kota. Jangan dekat. Polisi sudah kupanggil. Dengar baik-baik, budi hutang jutaan pada kami. Bayar sekarang. Kalau tidak, tidak ada yang akan tenang. Budi yang berhutang? Itu urusannya dengan kami apa? Kami tidak ada hubungan dengan dia. Saat dia pinjam, alamat yang dia tulis adalah alamat tempat ini. Jangan coba bantah, atau kuhancurkan tempat ini. Rumahnya di sana. Dia ada di rumah. Sial. Kalau tidak bayar, komati. Lepaskan anakku. Jangan pukul anakku. Buddy, kau yang pinjam uangnya. Kenapa pakai alamatku? Jangan pukul anakku. Buddy, kamu yang pinjam dari rentenir. Kenapa kamu pakai alamatku? Betul, keluarga dia kaya. Keluarga dia kaya. Suaminya CEO Grup Wijaya. Tepat sekali, dia sudah jatuh cinta padaku bertahun-tahun. Dia punya uang, dia bisa bayar utangku, betul. Setelah bertahun-tahun hidup bersama, akhirnya aku melihat siapa dirimu sebenarnya. Kalian berdua benar-benar menjijikkan. Dulu, kami benar-benar buta. Putrimu menikah dengan orang terkaya di kota ini. Apa susahnya menanggung uang untuk kami? Cuma beberapa juta. Kan? Itu seperti beberapa ratus ribu untuk dia. Tepat sekali, kalau bukan karena kamu, keluarga Miller tidak akan runtuh. Arus kasku tidak akan mengering. Kamu menghancurkanku.
kamu harus bayar utangku. Buddy, kamu yang undang masalah ini. Tidak ada yang bisa menolongmu. Asia, kalau kamu tidak membantuku, aku akan berikan semua surat cinta yang kamu tulis untukku. Kay Rio, bukannya kamu menunggu untuk menikahiku setelah lulus? Mari kita lihat apakah Rio masih mau kamu. Asia, kalau kamu nggak bantu aku, surat cinta yang kamu tulis buat aku itu akan aku kasih ke Rio. Bukannya kamu nunggu lulus terus nikah sama aku? Mari kita lihat apa Rio masih mau kamu nanti. Kamu pikir semua orang sama? Munafik dan menjejekin kayak kamu? Kamu bahkan nggak sebanding dengan satu jari Rio aja. Asia, beraninya kamu mukul anak saya. Sekarang kamu sudah nikah sama orang kaya, kamu pikir kamu istimewa. Orang kaya mau sama orang dari kelasnya sendiri. Kamu pikir kamu dan Rio itu beko langgeng? Dia akan buang kamu cepat atau lambat. Kalau dia benar-benar cinta kamu, masih akan menempatkan kamu di grup Wijaya sebagai magang? Aku sudah keluar dari grup Wijaya. Aku sudah dapat surat penerimaan untuk program pascasarjana di luar negeri. Aku akan naik tangga sosial lewat kerja keras dan kemampuan sendiri. Beda sama kamu yang cuma cari jalan pintas. Aku akan mengandalkan kerja keras dan kemampuanku sendiri untuk menaiki tangga sosial. Tidak seperti kamu, yang cuma mau cari jalan pintas. Bahkan jika Rio dan aku berpisah suatu hari nanti, aku akan tetap punya kemampuan untuk berdiri di ketinggian yang benar-benar milikku, dan membawa ibuku pergi dari sini. Kecocokan sejati, bukan tentang apa yang kalian sebut latar belakang keluarga, tapi tentang kecocokan di tingkat spiritual. Cahaya yang dipancarkan Aisyah adalah kecemerlangan yang orang sepertimu tidak akan pernah lihat seumur hidup. Bukannya kamu sedang dinas luar kota? Aku langsung balik begitu pesawatku mendarat. Utangnya bayar. Memang begitu aturannya. Aku kasih waktu 1 hari lagi. Harus bayar. Asia, demi persahabatan masa kecil kita, tolong bantu aku. Kalau aku tidak biar mereka benar-benar tidak akan melepaskanku. Aku nggak bisa bayar mereka nggak bakal biarin ini. Aku nggak mau bantu kamu. Soalnya ini hidup yang kamu pilih. Asia, kamu selalu suka sama aku kan? Bukannya kamu nungguin aku nikahin kamu? Aku tahu kamu masih punya perasaan buat aku. Minta Rio bantu aku lagi. Ayo pergi, Bu. Asia. NK. Kita mau ngapain? Kalau kita nggak bayar uang ini, mereka nggak bakal lepasin kita. Kalau mereka mau dorong aku sejauh ini, ya mereka nggak kasih aku pilihan. Kita semua berasal dari nol. Kok dia bisa nikah masuk keluarga kaya? Uri, kamu mau ngapain? Jangan nakutin aku kayak gini. Aisyah udah nggak sama lagi, dia sekarang bagian dari keluarga Wijaya. Puh, Rio itu kaya banget. Memangnya apa susahnya bantu aku lunasin utang? Mereka dari keluarga terpandang, mereka paling peduli sama reputasi mereka. Dan lagi, aku masih punya aib Aisyah. Ibu, minum air dulu. Anak itu, Budi, aku lihat dia tumbuh besar. Kok bisa dia jadi seperti ini? Bu, orang seperti dia itu egois banget dasarnya. Begitu kepentingannya terancam, dia bisa berbalik menyerangmu. Aisyah? Ada APA? Tidak ada APA. Mungkin karena kami tumbuh besar bersama. Begitu topengnya terbuka, orang yang ada di depan mataku jadi orang asing sepenuhnya. Asia, kamu di sini. Asia, aku balikin kamu kue stroberi favoritmu. Coba cicip. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Asia, aku butuh bantuanmu lagi. Bantu aku untuk terakhir kalinya, oke? Aku salah sebelumnya, tapi hubunganku dengan Siti, itu semua demi kamu. Hanya jika startupku sukses, aku bisa memberimu masa depan yang lebih baik. Berhenti cari-cari alasan, Budi. Aku tidak akan membantumu. Hanya itu yang ingin kamu katakan? Asia. Aku punya banyak foto diam-diammu di ponselku. Jika kamu tidak mau membantuku, aku akan mengunggah semuanya ke internet.
reputasimu akan hancur. Kamu pikir keluarga Wijaya masih mau menerimamu? Kamu mengambil semua ini saat kamu tinggal di tempatku. Bukannya kamu selalu menunggu untuk menikahiku? Apa salahnya mengambil foto saat itu? Kamu menjijikkan, Budi. Foto-foto ini, aku tidak pernah ingin ada yang melihatnya. Kamu yang memaksaku. Begitu aku mengunggahnya, apapun kebenarannya, reputasimu akan hancur. Buddy, aku sangat bersyukur. Kamu menolak untuk menikahiku di hari kelulusan. Berikan aku 5 juta. Rio adalah orang terkaya di sini. 5 juta bukan permintaan yang berlebihan, kan? Rio adalah orang terkaya di negeri ini. Meminta 5 juta dolar terlalu berlebihan? Hanya untuk foto-foto ini, kamu mencoba memerasku dengan 5 juta dolar? Buddy, kamu kan lulusan terbaik. Kamu tidak tahu hukum? Asia, lebih baik kamu berikan saja 5 juta dolar itu padaku. Kalau tidak, besok semua foto ini akan kuunggah online. Agar dilihat semua orang. Kalau begitu silakan unggah. Jika kamu bisa membuktikan bahwa orang di foto itu adalah aku, maka kamu bersalah karena memotret diam-diam. Membocorkan informasi pribadi seseorang, pemerasan dan pengancaman. Kamu akan masuk penjara. Jika kamu tidak bisa membuktikannya, maka kamu bersalah karena pencemaran nama baik, menyebarkan rumor jahat. Kamu juga akan masuk penjara. Jadi kamu ingin kita sama-sama hancur? Bahkan jika aku masuk penjara, reputasimu akan hancur. Apakah keluarga Wijaya masih mau menerimamu nanti? Kamu. Sayangnya untukmu, masalah ini sudah diceritakan Aisyah padaku kemarin. Menggunakan foto diam-diam untuk mengancam seseorang. Yang jahat dan ilegal di sini adalah kamu. Bukan? Denken tindakan hina seperti itu. Kamu tidak akan merusak reputasi Aisyah. Kamu hanya akan menghancurkan dirimu sendiri. Buddy, aku sudah memberimu banyak kesempatan. Sayang sekali, kamu memilih menggali kuburanmu sendiri. Memotret foto pribadi diam-diam, pemerasan dan pengancaman. Setiap tuduhan cukup untuk memberimu hukuman berat. Asia, jangan lakukan ini padaku. Tolong, kita tumbuh besar bersama, Aisyah. Kamu yang mendatangkan ini pada dirimu sendiri. Kau yang minta begini. Aisyah, aku salah. Aku akan menikahimu. Kalau kau tarik laporanmu, aku akan menikahimu. Dia masih belum sadar kalau dia salah. Kalau mau nangis, silakan. Boleh sandar di bahuku. Aku nggak terlalu sedih. Cuma menurutku Budi, dia menyedihkan dan bodoh. Kenapa dia pikir, dengan memotretku, aku akan nurut? Dikendalikan olehnya? Orang seperti dia, egois dan tidak percaya diri sampai ke tulang sumsum. Dia percaya, kalau semua perempuan harus dibelenggu oleh batasan moral. Dia dengan angkuhnya berasumsi, kalau karena foto-foto itu, aku akan memilih untuk meninggalkanmu. Aku sangat bersyukur waktu itu di kantor catatan sipil, dia nggak terima lamaranku. Dan aku sangat beruntung ketemu kamu. Menurutmu, ini bisa dibilang jodoh yang ditakdirkan? Tentu saja. Aku juga sangat senang kalau waktu itu aku dengerin nenekku dan pergi ke kantor catatan sipil dan ketemu kamu. Asia, ayo, ketemu seseorang. Ini sepupu Rio, Joko. Dia masih sekolah. Tahun ini dia mau ujian masuk perguruan tinggi. Jadi kamu Aisyah. Panggil dia kakak ipar. Senang bertemu, kakak ipar. Kalian ngobrol saja, aku ambilkan air. Menurutmu, kamu pantas buat kakakku? Kupikir aku pantas buat siapa saja. Jadi maksudmu apa? Cewek-cewek kayak kamu, dari kampung kumuh, cuma ngandalkan wajah. Kamu sama sekali nggak pantas buat kakakku. Sayang, sepupumu bilang aku cantik, tapi dia pikir selain wajahku, aku nggak pantas buatmu di hal lain. Aisyah adalah yang mendapat nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi seni liberal. Kalau suatu hari kamu bisa mengalahkan nilainya, baru kamu boleh bicara. Dia yang dapat nilai tertinggi? Adik, kalau ada pertanyaan ke depannya, kamu bisa tanya aku. Aku bisa bimbing kamu. Terus kenapa? Lagi pula kamu cuma mengincar uang kakakku, Rio. Memang uang itu buat kakakmu, pasti nilai plus. Tapi nggak semua orang menghargai hal-hal seperti itu. Rio bilang kalau
Kecocokan itu bukan soal latar belakang keluarga, tapi soal kesetaraan kekuatan. Dan kecocokan di dunia spiritual. Aku yakin aku cukup baik buat dia. Lebih baik kamu keluar dan belajar. Lihat dunia lebih banyak. Siapa yang tiap hari isi kepalamu? Dengan pikiran kelas menengah begitu, sana, kerjakan PRMU. Aisyah, sini, duduk di samping nenek. Nenek dengar dari Rio kalau kamu mau kuliah ke luar negeri lagi beberapa tahun. Nanti kalau sudah waktunya, nenek harap kamu nggak ninggalin Rio kita. Nggak akan, Nek. Nenek cuma khawatir soal Aisyah sendirian di luar negeri. Nek, mulai sekarang, aku akan ubah fokus kerjaku, supaya bisa sebanyak mungkin ke luar negeri untuk menemani Aisyah. Bagus. Nenek jadi tenang. Aisyah, kamu benar-benar mau kuliah di luar negeri? Aku ingin terus mendorong diriku sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Kamu sudah bekerja sangat keras, dan kamu sangat berbakat. Kamu sudah cukup baik untuk siapapun. Aku tidak berusaha menjadi lebih baik untuk orang lain. Bukan itu alasan aku melakukan ini. Aku hanya ingin menjadi layak atas usahaku sendiri. Ya, aku akan menunggumu kembali di Haicheng. Pak Wijaya, istri Anda sungguh luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir di Amerika ini, dia memenangkan hampir semua penghargaan yang ada. Anda tahu berapa banyak perusahaan di tanah air yang berebut ingin merekrutnya? Oh, dan Pak Wijaya, Anda harus segera rekrut dia untuk grup Wijaya. Kalau tidak, orang lain akan menyambarnya. Siapa yang berani meniambar orang dariku? Nona Aisyah. Lihat, datang seseorang sekarang. Saya adalah ketua grup Huihai. Aisyah. Ken, kita ada tamu. Saya ketua grup Huihai. Pasti mentormu pernah menyebut saya padamu. Saya dengan tulus mengundangmu untuk bergabung dengan kami. Sayang, aku di sini untuk menjemputmu pulang. Biar saya bantu, Bu. Pak Wijaya, lama tidak berjumpa. Aku di sini untuk menjemput istriku. Pak Wijaya ternyata suami Aisyah. Aku sudah kenal Aisyah bertahun-tahun di Amerika. Tak pernah dengar dia punya suami. Sayang, kapan kamu mau umumkan secara resmi? Pak Wijaya, ini suamiku, Rio Wijaya. Pernikahan itu satu hal. Pak Wijaya juga tidak kekurangan bakat. Tapi pasti kau ingin istrimu mencapai hal yang lebih besar. Dan dalam hal itu, Huihai mungkin lebih spesialis daripada perusahaanmu. Pak Wijaya, mencoba merebut istriku di hadapanku, itu kurang sopan, bukan? Kami ada urusan lain yang harus diselesaikan. Kami akan pergi dulu. Maaf, Pak Wijaya. Suamiku bisa agak posesif. Kita bicara lain waktu. Kamu masih bicara tentang lain waktu? Ada yang agak cemburu. Ayo. Aisyah. Proposal yang harusnya kuberikan 5 tahun lalu, sekarang aku akan menebusnya. Baiklah, aku terima lamaranmu. Jadi, apa rencananya sekarang? Sekarang aku sudah kembali. Tentu saja aku akan kembali ke perusahaan untuk membantumu. Dan mungkin punya bayi. Pelen-pelen, jangan jatuhkan Aisyah. Jangan ikut campur urusan anak-anak. Rio, aku sangat beruntung bertemu denganmu. Terima kasih atas kebersamaan dan rasa hormatmu selama ini. Aisyah. Bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesarku.